Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus plototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Ya, itulah yang disuarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah ya, Bapak Umar Bonte ya kalau nggak salah ya, gitu, bahwa dia juga menolak atas aksi yang diduga adanya gratifikasi. Ya, kemudian statement yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah tadi itu ditolak mentah-mentah gitu ya. Oleh siapa? Oleh sosok satu ini ya gitu. Mari kita lihat videonya. Ya, sebuah repost ya yang diduga dilakukan oleh Bu FS, kemudian berisikan sebuah caption, DPD RI minimal baca dakwaan yang udah dipublish di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak. Ngomongnya ngawur katanya gitu, di persidangan sedang diuji materinya, besok-besok milih wakil rakyat harus jeli, kalau begini mah bisa jadi provokasi katanya gitu. Oke. Lantas defense yang dilakukan oleh Bu FS tadi ya, itu sesuai kapasitasnya atau tidak ya nggak tahu lah ya gitu. Yang tentu dia memposisikan sebagai netizen juga yang katanya kan bebas untuk bersuara, bebas untuk berkomentar kan seperti itu. Coba tanggapan dari beberapa warganet mengenai hal ini. Halo Anda, saya menyebut Anda, masih agak sopan sedikit ya. Anda yang berada di belakang kasus NM dan RG ini adalah Andalah sutradaranya. Itu sudah bisa dipastikan. Semakin kesini, semakin Anda tantrum, semakin Anda tidak nyambung, semakin Anda menanggapi segala hal terkait sidang-sidang tersebut. Siapakah Anda? Anda melawan masyarakat yang memiliki akal sehat. Anda melawan netizen yang memiliki akal sehat. Habis berapa miliar Anda? Ketahuan. Tunggu. Semesta akan melawan Anda. Ya, Anda sepertinya ingin mengaburkan hukum yang ada di Indonesia yang berlaku. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Ya. Nih ya, kalian jabat negara yang berurusan dengan urusan yang sedang menjerat terdakwa nih kita, harusnya kalian malu kalau atensi terdakwa nih kita ini. Karena apa? Dia bukan contoh yang baik untuk republik ini. Kalau masih ada yang mengatensi atau memberi fasilitas, mempermudah urusan si terdakwa ini, harusnya kalian malu ya. Dan kalian tahu kalau kalian punya anak cucu, mau kalian punya contoh seperti ini kita itu, mau anak cucu kalian nyontoh apa yang ini kita lakukannya. Ini siapapun yang melindungi nih kita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat ya, aku doakan ya, anak cucu kalian kayak kita. Emang siapa yang melindungi kita? Aparat siapa? Kalau kita itu dilindungi aparat, dia nggak akan mungkin masuk penjara. Udah 5 bulan loh, udah 5 bulan. Dia mau nyerahin flash disk aja susah banget loh. Ayo, kalau emang dia dilindungi oleh oknum-oknum aparat, coba. Sumpah serapah ibu tuh, wah, gini loh Bu, manusia itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya.
Yang buruk ya dibuang, yang baik ya kita ambil. Masa nih kita nggak punya sisi baiknya? Loh, dia suka nyumbang di Papua, dia gajiin guru di Makassar 16 orang yang belum tentu semua orang mampu melakukan itu. Ya, dia salah satu penyumbang di yayasan kanker atau di rumah sakit kanker. Coba dia ngedupin keluarganya, dia ngedupin 3 anaknya sebatang kara loh, seorang diri. Coba, masa nggak ada sisi baiknya, Bu? Saya, ibu, dan teman-teman lain, netizen lain, pasti punya sisi buruk. Tapi itu bukan jadi patokan. Itu tidak jadi patokan. Kita ambil sisi baiknya. Gitu ya, Bu. Tapi, satu hal, Bu. Yang pasti, kita semua manusia tidak ingin menjadi anak durhaka. Kita semua manusia tidak ingin menjadi anak durhaka terhadap ibu kandungnya. Ya, sepertilah bentuk-bentuk defense dari warganet sendiri ya, gitu. Tidak serta-merta hanya membela atau mengidolakan NM saja, namun beberapa fakta itu berusaha disampaikan, berusaha disuarakan ya, agar keadilan di negeri ini tuh tercipta. Nah, namun kita juga jangan lupa nih, ada sosok ya, anggota dewan juga yang waktu itu menyuarakan hal yang sama atas apa yang dituduhkan kepada owner brand ini, apalagi ketika waktu itu lagi panas-panasnya Nikita Mirzani ini vokal ya, menyuarakan tentang kejahatan di dalam dunia perskigaran karena adanya oknum-oknum nakal, curang gitu ya. Bahkan sosok ini juga menyampaikan akan menindak dengan tegas ya beberapa orang-orang atau juga oknum-oknum yang berusaha nakal gitu, yang tentunya merugikan masyarakat. Coba kita lihat video berikut ini. Gue ini sebagai wakil rakyat tidak akan membela siapapun yang salah, tapi yang benar gue akan bela. Nah, kalau perlu ya, kalau emang ternyata memang ada SS atau dokter RG skincare nyata juga nanti membahayakan masyarakat, kita sikat pasti. Mau RG, SS ke berbahaya, sikat. Ya, kalau perlu kita rekomendasikan buat tutup pabriknya, ya, tokonya atau apapun ya kan. Tapi ya, dan mereka juga kalau ternyata mereka fitnah ya, mereka bilang pemerasan itu ternyata fitnah, kita juga kalau perlu akan tuntut balik dan kita akan minta pertanggungjawaban mereka karena mereka berarti udah berbohong di depan anggota DPR. Oke. Seperti itu ya, gitu. Namun pada kenyataannya, faktanya yang dibicarakan yaitu sebuah produk yang berbahaya. Di sini faktanya memang tidak semua produk ya. Yang dari kedua owner brand yang sedang ramai dibicarakan ini memang ada 2 produk ya, gitu. Skincare milik kedua owner ini tentunya banyak sekali. Namun yang 2 ini dari salah satu brand ini, gitu. Kedua produk dari kedua owner brand ini tuh memang terbukti dan dinyatakan berbahaya ya. Dirilis langsung oleh BPOM gitu, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, resmi di Indonesia gitu. Tentu hal ini juga ditagih nih akhirnya oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana nih Pak Uya Kuya, Bang Uya Kuya, Pak anggota Dewan gitu, atas ketegasannya jika ternyata faktanya mereka melakukan kecurangan kepada masyarakat.